Ini adalah pembunuh paling berbahaya di dunia. Saat dia bangun dari mandi, darah dan es berserakan di bathtub kamar mandi. Ketika dia melihat di cermin, dia menyadari bahwa ginjalnya telah diambil. Di dalam kamar ditemukan sebuah surat dan dokumen donasi ginjal. Di dalamnya tertulis, "Terima kasih untuk ginjalmu." Temannya datang dan memberinya obat untuk rasa sakit. Sekarang si pembunuh memutuskan untuk membalas dendam. Dia hanya punya 10 jam. Dia ingat bahwa pelayan di luar mengetahui nama gadis itu. Ketika dia bertanya pada pelayan, pelayan memanggil preman. Tetapi si pembunuh membunuh semuanya. Kemudian dia menangkap pelayan dan memberi tekanan. Nama itu ditemukan. Nama gadis itu adalah Anna. Ternyata Anna bekerja di klub rahasia yang berpindah tempat setiap hari. Pembunuh itu sampai di klub dan menangkap Anna. Anna berkata bahwa pemilik asli bernama Drake. Kemudian Drake datang dari belakang dengan senjata. Namun saudara si pembunuh, Profesor, tiba dan menyelamatkan. Kedua saudara itu bekerja sama untuk membunuh orang-orang Drake. Tetapi Drake melarikan diri sambil meninggalkan asap. Profesor menyadari bahwa golongan darah orang yang mengambil ginjal itu pasti cocok dengan darah putrinya. Mereka mendapatkan informasi dari seorang hacker. Kecocokan darah itu berasal dari seorang pedagang Inggris yang kaya raya. Pembunuh dan saudaranya sampai di rumah besar mirip istana milik pedagang itu. Mereka memutus listrik. Dalam pertempuran, pembunuh membunuh semua penjaga dan masuk ke dalam. Drake datang lagi ke dalam. Pertarungan sengit terjadi. Akhirnya saudara itu menembak dan membunuh Drake. Mereka menangkap miliarder itu, tetapi tidak ada bekas operasi di tubuhnya. Lalu kebenaran pun terungkap. Ternyata ginjal itu sudah dipasangkan kepada cucu si miliarder. Putri Profesor sedang berada di rumah sakit antara hidup dan mati. Melihat itu, hati Profesor hancur. Dalam amarah dan keputusasaan, ia berpikir akan membunuh cucu yang tak bersalah itu. Ia ingin mengambil ginjal itu untuk menyelamatkan putrinya. Namun pembunuh itu menghentikannya. Dia berkata bahwa darah anak yang tidak bersalah tidak boleh tertumpah oleh tangan mereka. Membalas dendam itu wajar, tapi menyerang orang yang tak bersalah bukan jalan mereka. Ruang rumah sakit itu sunyi, hanya suara bip mesin yang terdengar. Profesor duduk sambil memegang tangan putrinya. Air matanya mengalir. Kemudian pembunuh itu perlahan mengatakan kebenaran. Gadis ini bukan putrimu, tapi putriku. Bertahun-tahun lalu, karena misi, aku menitipkannya padamu. Profesor terkejut. Ia akhirnya mengerti. Itulah sebabnya darah dan ginjalnya cocok. Beban yang disembunyikan oleh pembunuh itu kini telah terungkap. Pembunuh itu terluka parah. Darah terus mengalir. Dia berkata kepada Profesor, "Berikan sisa ginjalku kepada anak itu." Untuk pertama kalinya, ia memeluk putrinya. Pelukan itu adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Dia perlahan menutup matanya dan tertidur untuk selamanya.